sedikit dengan koma mungkin ya. Ya. Itu disebut masih kurang bagus. Karena di ilmu hadis itu kan Imam Syafi'i itu ahli hadis juga. Imam dalam fikih, imam juga dalam tafsir, imam dalam hadis. Mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak itu sudah nggak usah ditanya itu. Quran, tafsir, hadis, fikih, usul fikih dan sebagainya. Ya, di ilmu hadis itu kalau ada lupa sedikit aja, nanti turun kualitasnya. Ya, itu nanti tanda yang kedua dari 5 syarat hadis sahih. Mattasala isnaduhu binaqlil adid dhabiti anil adid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Syarat hadis sahih itu 5. Muttasil sanadnya bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang bersambung itu diteliti lagi. Satu, punya sifat adil enggak? Yang kedua, dhabit enggak? Dhabit itu kuat hafalan sehingga kalau ditanya enggak robah-robah. Ditanya sekarang, 5 menit kemudian, besok, 2 bulan kemudian, jawabannya masih konsisten sama. Beda sedikit saja, turun kualitas dari sahih jadi hasan. Hasan pertama kali diperkenalkan oleh Imam At-Tirmidzi karena perbedaan tingkat hafalan. Kata Imam Asy-Syafi'i, syakautu waqi'an. Aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi' an su'i hifdhi, akan kurang bagusnya hafalanku. Fanasahani an atrukal ma'asi bima ma'na. Maka beliau menasihati aku agar berusaha terus meninggalkan maksiat. Maksiat itu kan lawannya taat. Ya. Kalimatnya belum selesai. Faqala, maka beliau berkata, al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan ditanamkan pada hati-hati yang berisi perbuatan maksiat. Di hadis Muslim, kalau ada orang berbuat maksiat, di hadis Muslim, itu nanti tertanam di hatinya naktah sauda, noda hitam. Kalau terus berbuat maksiat, kumpul, ketutup cawan hatinya. Kan ilmu yang bagus itu masuknya ke sini, Pak, Bu. Bukan ke sini. Kalau ke sini jadi hafalan. Kalau ke sini jadi amalan. Kalau ke sini, Anda hanya akan pandai berdebat. Kalau ke sini, Anda akan pandai mencari hikmah untuk mencari kebenaran. Ke sini pembenaran, ke sini kebenaran. Nah, kalau hatinya tertutup seperti ini, alhamdulillah, ini. Jadi mau dimasukkan apa aja susah, balik. Nah, cahaya Allah itu tidak akan sampai ke hati orang-orang yang dipenuhi kotoran maksiat. Jadi ingin memberikan kesan bahwa ilmu itu nanti ada 2. Ilmu yang berkah, ilmu yang tidak berkah. Nah, ilmu yang berkah itulah yang disebut dengan nurun, cahaya. Ya, Allah nurun alan nur, cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Pemberi semua sinar segala kebaikan. Jadi kalau orang-orang yang hatinya bersih, hatinya baik, ilmunya sampai ke dalam qalbunya. Nah, tapi kalau hatinya kotor, nurunnya dari bahasa Arab berubah ke bahasa Indonesia. Al ilmu nurun, ilmunya semakin menurun. Kurang nggak sampai. Yang harusnya bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Nah, ini satu ya. An yutahhira qalbahu, membersihkan dulu hatinya. Caranya bagaimana? Yuk lihat beberapa penyakit hatinya. Nanti saya sampaikan hadisnya. 1. Min kulli ghashin, dari keadaan hati yang menipu. Kok bisa menipu tuh bagaimana ya? Ada orang datang belajar ke majelis ilmu, tapi tertipu oleh kondisi hatinya. Fisiknya kayak fokus, melihat, mencatat, merekam, gitu ya. Contoh. Ya. Tapi dia tertipu oleh hatinya. Ternyata keadaan hatinya tidak sama dengan pandangannya. Nah, contoh. Ini contoh saja ya. Orang datang ke majelis ilmu, dia kelihatan seperti fokus, tapi sebetulnya ghash itu sifat kotor yang memalingkan dari perbuatan yang baik kepada niat yang tidak baik, hanya untuk mencari kesalahan misalnya. Itu ghash namanya. Ya. Atau sengaja mengajukan pertanyaan, ditulis, dibacakan hanya untuk
Dia tahu nih pendapatnya akan begini, kemudian dia coba ambil dan dia adu-adukan dengan orang lain. Itu ghash namanya. Ya, sekarang tidak di majlis ilmu pun, majlis ilmu yang online tuh bisa ditemukan begitu. Ya, motivasi dilihat sampai penuh tuh, 2 jam ceramah diperhatiin, tapi untuk nyari aja kira-kira kesalahannya ada di mana gitu. Itu ghash namanya. Nah, itu nggak akan berkah itu. Alih-alih dapat pahala, ya itu ngumpulkan dosa. Yang paling bahaya kalau sudah menyebar, nah itu sulit kemudian untuk meralatnya. Itu nggak akan berkah ilmunya. Nah, makanya tipikal orang-orang yang seperti ini, ya berpenyakit di dalam hatinya, itu kalau kemudian sampai pada jiwanya terakumulasi, terus-terusan akan begitu, sulit disadarkannya itu. Terus. Nah, kecuali ada taharatul qalbi. Taharatul qalbi. Ini ghash, penyakit yang pertama. Ini mesti hati-hati nih. Mesti hati-hati. Ya. Karena itu para ulama kita mengajarkan prinsip pertama dalam setiap kitab hadis yaitu bersihnya niat. Ya. Anda kalau buka Sahih Al-Bukhari, topik pertamanya itu sebetulnya Bad'ul Wahyi. Kitab Bad'ul Wahyi, bermulanya wahyu, legalitas untuk Nabi. Tapi dibukanya dengan bab niat. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma nawaa. Semua perbuatan kita itu bergantung niatnya. Apa yang kita hasilkan, itulah yang diniatkan dalam hatinya. Jadi kalau di kolbunya itu ada ghash, perbuatan kotor, sifat kotor, yang menipu keadaan dirinya, menipu perilakunya, itulah yang didapatkannya. Jadi walaupun kelihatannya fokus di majlis ilmu, dia mencatat, dia melihat, dia menganalisis, tapi niatnya hanya untuk mencari kesalahan, yang didapatkannya itu aja. Nah, jadi alih-alih yang diraih hikmah, yang didapatkannya fitnah. Itu bisa terjadi. Nah, itu sudah diingatkan ya. Kalau Mbah Hashim ini ditarik ke belakang, ya 100 tahun ke belakang, kurang lebih 1 abad, Nabi kan 15 abad ke belakang. Jadi Nabi sudah mengingatkan kepada kita semua, para penuntut ilmu, dan itu nanti didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari di topik ketiga di kitab Sahihnya, kitab Bad'ul Wahyi.